Al-Quran Hadis 5, Surah Al-Kafirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan? Yuk agar kalian belajarnya lebih lancar dan tetap semangat, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pertemuan kali ini kita mempelajari tentang bab pertama, yaitu tentang surah Al-Kafirun. Kita mempelajari dulu tentang penjelasan surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Kafirun itu diambil dari lafal Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama. Al-Kafirun yaitu artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Anak-anak di sini pasti sudah hafal tentang surah Al-Kafirun. Nah, yang selanjutnya surah yang ke-109, surah Al-Kafirun ini menempati urutan yang ke-109 dari 114 surah dan turun setelah surah Al-Ma'un. Surah Al-Kafirun ini termasuk surah Makkiyah karena turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Selanjutnya yaitu tentang asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Apa yang dimaksud dengan asbabun? Asbabun nuzul yaitu sebab mengapa surah Al-Kafirun ini diturunkan. Nah, sebabnya yaitu sebab diturunkan surah Al-Kafirun adalah sebagai jawaban untuk menolak tawaran yang diajukan kaum Quraisy. Saat itu orang-orang kafir Quraisy senantiasa berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dan orang-orang kafir juga melakukan berbagai pujukan dan rayuan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun usaha-usaha mereka menjadi sia-sia. Nabi Muhammad SAW menolak pujukan dan terus menyampaikan Islam. Bahkan pengikut beliau terus bertambah. Melihat kenyataan itu, orang-orang kafir Quraisy mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengajukan tawaran lain. Tawarannya yaitu mereka bersedia menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW selama 1 tahun, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa itu? Nah, syaratnya yaitu tahun berikutnya beliau Nabi Muhammad harus bersedia menyembah Tuhan yang mereka sembah. Itu asbabun nuzul. Yang selanjutnya kita membaca tentang lafal surah Al-Kafirun. Sebelum kita membaca lafal, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, yang artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Yang keempat, wala ana abidum ma abattum, yang artinya dan aku tidak pernah menjadi penyebab apa yang kamu sembah. Yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyebab apa yang aku sembah. Yang keenam, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Ini tadi lafal dari surah Al-Kafirun. Yang selanjutnya kita mempelajari tentang hikmah yang diambil dari surah Al-Kafirun. Nah, hikmah dari surah Al-Kafirun yang pertama yaitu mengajarkan kita untuk senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir, khususnya dalam hal akidah dan ibadah. Yang kedua, Islam tidak melarang umatnya untuk bermuamalah atau bergaul dan bekerja sama dengan orang yang beragama lain selama tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah. Yang ketiga, kita harus tegas menolak ajakan teman-teman yang bukan Islam untuk ikut merayakan hari besar agamanya, tetapi tetap menjaga etika. Itu tadi tentang hikmah. Selanjutnya belajar mengenai isi kandungan surah Al-Kafirun. Isi kandungan surah Al-Kafirun yang pertama, seorang muslim harus tegas kepada siapa saja yang mengganggu keimanan dan akidahnya. Yang kedua, toleransi dengan agama lain sangat dianjurkan. Namun, toleransi itu tidak boleh menyangkut tentang keyakinan atau masalah akidah. Yang ketiga, tidak diperbolehkan mengejek dan merendahkan keyakinan umat agama lain. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Mari kita akhiri pelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya ya melalui media WhatsApp. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.